Ini sebelum masuk ada pantun nih. Jalan-jalan ke Gua Batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi ke pasar beli buah pir. Cakep. Jangan lupa kita sayurkan takbir. Allahu Akbar. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita masih bisa di sini bernafas dengan kesehatan, keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak dan ibu-ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu meraih ridho Allah dengan mempererat silaturahmi. Jadi silaturahmi itu berasal dari kata silah yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kasih sayang atau ikatan keluarga. Dalam Islam, silaturahmi itu bukan sekadar hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas tattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjahan wa bassa minhuman rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi. Jadi dari ayat An-Nisa ayat 1 ini, Quran surat An-Nisa ayat 1 ini menjelaskan bahwa kita itu memang diciptakan untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan diciptakan yaitu laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu Allah memerintahkan kita untuk memperkembangbiakan agar jumlah laki-laki dan perempuan itu sangat banyak. Dari hal tersebut kita bisa silaturahmi. Silaturahmi itu sama seperti awalan tadi, yaitu mempererat kekeluargaan, entah itu dari teman, tetangga, ataupun saudara kita sendiri. Ini juga dijelaskan bahwa kita mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan manusia dari satu sumber, dan dari sanalah kita berkembang biak menjadi banyak suku dan bangsa juga. Oleh karena itu, menjaga hubungan kekeluargaan dan silaturahmi menjadi salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga tertulis dalam hadis-hadis Nabi, yaitu salah satunya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini juga dijelaskan bahwa kita mendapatkan manfaat dari silaturahmi bukan hanya mendapatkan pahala nanti di akhirat, tetapi mendapatkan pahala juga di dunia nyata, di dunia sekarang itu. Sebaliknya, Islam sangat melarang memutuskan silaturahmi, seperti dalam Quran surat Muhammad
ayat 22 sampai 23 yang artinya adalah, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan keluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dibuat tuli pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi benar-benar negatif sekali jika kita merusak hubungan keluargaan atau yang disebut silaturahmi ini. Maka dari itu, sepanjang-panjangnya umur kita ataupun setua-tuanya hidup kita, jangan lupa untuk ingat silaturahmi kepada keluarga, teman atau tetangga. Nah, adapun cara kita untuk silaturahmi di zaman sekarang ya. Yang pertama itu menjaga komunikasi. Maksud dari menjaga komunikasi itu, kita harus sering bersosialisasi atau ngobrol sama saudara kita sendiri, sama keluarga kita sendiri, ataupun sama teman kita sendiri. Lebih banyak obrolan gitu. Lalu yang kedua itu mengunjungi keluarga dan sahabat. Seperti saya ini mengunjungi keluarga saya yang memang ada di sini, dan tertulis juga di dalam satu hadis, yaitu barang siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, maka Allah akan menyambutnya di surga. Memang benar-benar hadis ini menjelaskan bahwa kita melaksanakan silaturahmi itu akan diluaskan pintu surganya. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Nah, lalu cara yang ketiga itu adalah saling membantu dan memaafkan. Kita tahu bahwa manusia itu memang tempat kesalahan, ataupun manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi dari hal tersebut juga kita seharusnya bisa meminta maaf dan memaafkan teman kita atau saudara kita yang memang mempunyai kesalahan kepada kita. Dari hal tersebut juga Allah menyukai orang-orang yang memaafkan dan meminta maaf pada temannya ataupun ke saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari semua yang telah kita pelajari, kita memahami bahwa silaturahmi bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi juga merupakan jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperoleh silaturahmi, kita tidak hanya memperbaiki hubungan sosial ataupun hubungan keluarga kita, tetapi juga mendapatkan keberkahan berupa diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan diringankan hisab di akhirat kelak. Amin. Semoga dengan ceramah ini kita tetap dalam silaturahmi yang bagus dan yang kuat, dan juga semoga kita dapat menjaga silaturahmi ini sampai akhir hayat nanti. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Oke, untuk selanjutnya ini ada sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Kalau silaturahmi boleh ke keluarga atau ke teman? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi yang tadi dijelaskan, silaturahmi itu bukan hanya ke keluarga kita sendiri, bukan hanya ke saudara kita sendiri, tetapi kita boleh ke teman kita sendiri, entah itu sahabat kita ataupun ya teman-teman ngaji kamu dan lain-lainnya gitu, yang memang berkenalan baik dengan kita. Jadi bukan hanya keluarga ya, jadi boleh ke teman ataupun tetangga kita, sesuai dengan yang tadi dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Dan yang dimaksud tali silaturahmi itu bukan hanya ke keluarga, tetapi kepada teman dan kerabat juga. Mengerti? Oke. Mungkin cukup sekian ceramah kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan untuk adik-adik semua dan ibu-ibu juga. Semoga tali silaturahmi kita semua selalu kuat dan selalu mendapatkan atau meraih ridho Allah. Cukup sekian dari ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa rawaiha wa afiyati abnari wa sifaiha wa nuril absari wa nawaiha ijina di Adam doana di Idris nukatilu nabi Alun nabi Huda nuka opat nukalima nabi Soleh nuka genep nabi Ibrahim nuka tujuh nabi Alun nadalakanan nabi Ismail kasalapan nabi Ishak kasapuluh nabi Yakub 11 nabi Yusuf 12 nabi Ayub 13 nabi Syuaib 14 nabi Harun 15 nabi Musa 16 nabi Yasa 17 nabi Zulkifli 18 na Daud namina 18 nabi Sulaiman 20 nabi Ilyas 19 nabi Yunus 22 nabi Yahya 23 nabi Yahya 24 nabi Isa 25 nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten kanutup pirang-pirang para nabi sareng pirang-pirang rasul teu aya deui nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah anak-anak yang tadi kita semua mendengarkan ceramah Al Ustadz Muhammad Daifa Abdal ya. Temanya yaitu bersilaturahmi ya. Jadi artinya silaturahmi itu jangan sampai putus walaupun dengan bukan teman ya. Misalkan apalagi sama keluarga, tetangga, para teman-teman. Artinya kalau kita mau dipanjangkan umur harus bersilaturahmi, jangan putus dan dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Demikian anak-anak ya. Semoga bermanfaat yang tadi kita dengarkan dari ceramah Ustadz Daifa Abdal ya, Abdal. Semoga bermanfaat ya. Kita doakan kakak Abdal menjadi anak yang soleh, yang taat kepada orang tuanya, terutama taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak yang
pintar. Amin. Pintar ilmu umum, pintar ilmu ahe. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.